Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu di pagi hari ini ya Tuhan, mengucap syukur atas segala anugerah pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepanjang malam hingga kami boleh melewatinya, itu semata-mata karena kasih setiamu. Dan sebelum kami masuk di dalam seluruh rangkaian kegiatan di sepanjang hari ini, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai dasar dalam iman percaya kami kepadamu. Tuhan tolong kami supaya kami mampu memahami firman-Mu, terlebih dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan hari ini di dalam Ibrani pasal 11 ayat 17-22 dengan tema percaya walau tampak mustahil. Ayat 17 berkata demikian, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Bapak, Ibu, dan Saudara, seorang filsuf eksistensial abad ke-19 bernama Kierkegaard pernah mengomentari iman Abraham sebagai iman yang nekat kepada Allah yang tidak dapat diduga. Artinya, iman Abraham adalah kepasrahan kepada nasib. Kalau ternyata Allah jahat, berarti iman kepadanya adalah sia-sia. Bapak, Ibu, dan Saudara, iman Abraham bukan iman nekat. Iman Abraham adalah iman berdasarkan pengenalannya akan pribadi Allah dan pengalamannya akan kuasanya. Abraham mengenal Allah sebagai Allah yang mengasihi dan memelihara dirinya beserta keluarganya. Ia juga telah melihat kuasa Allah yang membuat Sarah mengandung dan melahirkan Ishak pada masa tuanya. Maka Abraham pun yakin akan janji Allah tentang Ishak sebagai pewarisnya pasti ditepatinya. Meskipun Ishak harus tetap dikurbankan, Allah akan membangkitkannya lagi, seperti dikatakan pada ayat 19. Lalu kemudian kita dapat melihat ungkapan keyakinan Abraham di dalam Kejadian pasal 22 ayat 5. Di sana dikatakan, sesudah itu kami kembali kepadamu. Teladan iman Abraham itu diikuti oleh keturunannya. Kita melihat sikap iman yang ditunjukkan oleh mereka. Di dalam Ibrani 11 ayat 20-22, di sana mengisahkan tentang Ishak ketika ia memberkati Yakub. Dapat kita bandingkan juga di dalam Kejadian pasal 27 ayat 27-29. Ishak ketika ia memberkati Yakub. Lalu kemudian di dalam Kejadian pasal 48 ayat 14-16, Yakub ketika ia memberkati kedua anak Yusuf. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, teladan iman para bapak leluhur Israel ini menjadi pelajaran iman bagi umat Israel di kemudian hari. Umat Israel terus-menerus diingatkan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah nenek moyang mereka yang terbukti setia dan berkuasa. Maka mereka dituntut untuk mempercayainya sama seperti para leluhur mereka mempercayainya. Pada masa kini, kita juga yang percaya kepada Kristus adalah keturunan-keturunan Abraham berdasarkan iman, seperti tertulis di dalam Roma 4 ayat 16. Oleh karena itu, kita pun harus meneladani iman Abraham dengan mempercayai penuh kasih dan kuasa Allah. Janji-janjinya tidak pernah ditariknya. Marilah kita mengenal Allah melalui firman-Nya, dan marilah kita mengalami kasih dan kuasa-Nya di dalam perjalanan hidup iman kita. Mari kita berdoa. Kami belajar satu bagian firman Tuhan yang sungguh meneguhkan kami di pagi hari ini ya Tuhan. Kami belajar dari keteladanan iman Abraham dan juga keturunan-keturunannya yang kokoh dan absolut. Berikanlah kami kekuatan ya Tuhan. Berikanlah kami kebijaksanaan dan juga hikmat. Kami menyadari bahwa di luar Engkau
kami pun tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu ini di dalam segenap kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, haleluya. Amin.